Sobat Survivor, 3 bulan terakhir, Sobat Survivor mungkin lebih banyak melihat bagaimana lokasi pertanian, lokasi transmigrasi, dan lahan-lahan yang dikembangkan oleh masyarakat petani di Kalimantan Utara, dan lahan-lahan tersebut merupakan lahan gambut. Kita sudah membagikan apa saja tantangan mereka bertani di sana dan bagaimana upaya mereka untuk mengelola lahan tersebut. Nah, Sobat Survivor masih banyak juga yang masih bertanya, sebenarnya apa itu lahan gambut? Nah, semoga dengan hadirnya video kali ini, Sobat Survivor bisa memahami apa itu lahan gambut, lalu kemudian bagaimana eksistensi lahan gambut di Indonesia, hingga peluang dan tantangan bertani di lahan gambut. Sobat Survivor dimanapun Anda berada, gambut adalah lahan basah yang terbentuk dari timbunan materi organik yang berasal dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk. Timbunan tersebut menumpuk selama ribuan tahun sehingga membentuk endapan yang tebal. Pada umumnya, gambut ditemukan di area genangan air seperti rawa, cekungan antara sungai, dan maupun di daerah pesisir. Gambut terbentuk ketika bumi menghangat sekitar tahun 9600 sebelum Masehi. Gambut yang terbentuk pada sekitar tahun tersebut dikenal dengan gambut pedalaman. Seiring meningkatnya permukaan air laut, terbentuk pula gambut di daerah delta. Nah, ini yang kita jumpai di daerah Tanjung Buka karena masuk dalam delta Sungai Kayan dan juga di sekitar pantai. Berbeda dengan gambut pedalaman, gambut di daerah ini mengandung kandungan mineral dari air sungai dan pantai akibat pasang surut air laut dan juga air sungai. Lahan gambut mengandung 2 kali lebih banyak karbon dari hutan tanah mineral yang ada di sekitar seluruh dunia, sehingga ketika terganggu atau dikeringkan, karbon yang tersimpan dalam lahan gambut tersebut terlepas ke udara dan menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca. Luas lahan gambut di Indonesia belum dapat dipastikan. Pada tahun 1992, seorang peneliti Pusat Penelitian Tanah Bogor menemukan bahwa terdapat sekitar 15 juta sekian lahan gambut di Indonesia. Kemudian pada tahun 2005, Wetlands International memperkirakan terdapat sekitar 20,6 juta hektar lahan gambut di Indonesia. Sementara pada tahun 2011, Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian dan Balai Penelitian Tanah memperkirakan ada sekitar 14,9 juta hektar lahan gambut di Indonesia. Ada beberapa peluang pertanian di lahan gambut. Pertama, perlu menerapkan praktik pertanian sesuai kaidah pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, yaitu dengan tidak membakar dan tidak mengeringkan gambut. Dengan ekskavator, gambut akan rusak karena lapisan permukaan akan terkikis. Dengan cara manual, proses pembersihan dapat lebih berhati-hati tanpa mengikis lapisan permukaan gambut, meskipun cara ini tentunya memerlukan waktu yang lama. Kedua, dari sisi ekologis, kedalaman gambut yang dianjurkan pertanian padi adalah gambut dangkal atau berkurang dari 1 meter karena memiliki risiko lingkungan lebih rendah dan tingkat kesuburan relatif lebih tinggi. Lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 1 meter tidak dianjurkan untuk pertanian padi, melainkan untuk memulihkan kembali dengan menanam pohon asli gambut. Kegiatan penanaman pohon asli gambut ini harus diiringi dengan pembasahan gambut guna memulihkan kembali gambut mendekati kondisi alami. Ketiga, guna memastikan pertanian tidak mengeringkan gambut, kebasahan lahan selama praktik pertanian berlangsung harus tetap terjaga. Pada wilayah-wilayah gambut yang dibangun kanal, pembuatan sekat penting untuk membasahkan gambut dan memastikan ketersediaan air untuk pertanian. Keempat, pemilihan varietas padi agar tumbuh baik dalam kondisi gambut basah atau tergenang jadi sangat penting agar gambut tetap basah. Dengan memiliki varietas padi rawa, misalnya dengan Inpari 3, praktik pertanian tak memerlukan pengeringan gambut.
Rotasi padi rawa memerlukan waktu sekitar 3-4 bulan, hingga dalam 1 tahun dapat dioptimalkan 3 rotasi sepanjang tersedia keperluan air untuk tanaman padi. Peluang untuk pertanian berkelanjutan di lahan gambut memang ada, tapi tetap perlu bersinergi dan kerjasama dengan lembaga dan kementerian terkait. Berkenaan dengan penyiapan sekat kanal untuk irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki peranan penting. Kementerian Pertanian berperan mentransfer metode pertanian ramah gambut atau pertanian basah pada lahan gambut dangkal kepada masyarakat yang akan jadi mitra, dengan bimbingan teknis dan pengawasan, penyuluhan, serta menyediakan prasarana dan sarana. Kalau dengan cara-cara benar dan berhati-hati, tentu lahan gambut bisa untuk menambah stok pangan tanpa memperparah krisis iklim yang saat ini sudah terjadi.